Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahma Jelita Halim dengan NIM channel 19001 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan PPT saya yang materinya berjudul Konsep dan Pencatatan Akuntansi Pajak dari Pendapatan, Penghasilan, dan Penjualan. Langsung saja materinya. Pengertian penghasilan. Menurut IAI tahun 2007 dalam PSAK 23, penghasilan atau income adalah suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sementara itu, menurut Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, pengertian penghasilannya itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH memiliki jenis yang beragam dengan ketentuan dan tarif yang berbeda-beda. Umumnya terdapat 8 jenis PPH yang berasal yang bisa dibebankan pada suatu badan usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berikut klarifikasi jenis pajak penghasilan. Yang pertama, pajak PPH atau pajak penghasilan pasal 15. Yang kedua, PPH perusahaan pajak penghasilan pasal 21, PPH pajak penghasilan pasal 22, PPH pajak penghasilan pasal 23, PPH pajak penghasilan pasal 25. Yang keenam, PPH pajak penghasilan pasal 26. Yang ketujuh, PPH pajak penghasilan pasal 29, PPH pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah objek pajak merupakan segala sesuatu atau barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah: yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset, termasuk A. Keuntungan karena pengalihan aset kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang B. Keuntungan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang C. Ketentuan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan. Yang ke D. Keuntungan karena pengalihan aset berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan. Penghasilan bukan objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, terhadap penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan atau bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah: yang pertama, A. Bantuan atau sumbangan, B. Aset himbahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,
dari penyertaan modal. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Itulah hasil materi dari PPT saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam pembacaan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.